Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi tatanazzalur rahmat wa bi syukrihi tazidul khairat. Wassalatu wassalamu ala fakhril kainat wa sayyidis sadat imamil muttaqin syafi'il mudnibin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi al-ghurril mayamin wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Anak-anakku santri Madrasah Aliyah Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, syukur alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah menuntut ilmunya yang luas, belajar ilmu agama dari guru-guru kita di Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, meskipun dalam keadaan pandemi wabah COVID-19 yang masih melanda negeri kita ini. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar mengenal tentang metode 3-3. Apa itu metode 3-3? Metode 3-3 adalah salah satu cara cepat membaca kitab yang diciptakan oleh Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Muhammad Habib Abdul Syakur MAG Hafizahullah. Beliau adalah salah satu kiai di Jawa Tengah ya. Tepatnya beliau pimpinan Pondok Pesantren Al-Imdad di Bantul ya. Jadi keresahan beliau, sebagaimana kita ketahui ya, bahasa Arab itu merupakan bahasa pengantar dalam agama Islam. Artinya sebagian keberagamaan kita tidak mungkin terlepas dari bahasa Arab. Al-Quran ya, bacaan-bacaan sholat ya, hadis dan sebagainya itu dengan bahasa Arab. Tentunya kita sebagai umat Islam, wabil khusus sebagai santri, harus paham betul ya dengan bahasa Arab. Oleh karenanya alhamdulillah kini hadir ya di tengah-tengah kita ya metode 3-3 ya, cara cepat belajar baca kitab kuning metode 3-3 ya, untuk memudahkan kita wabil khusus umat Islam ya dalam memahami teks-teks dan literatur yang berbahasa Arab. Lalu bagaimana cara pembelajaran metode 3-3 dan kenapa dinamakan metode 3-3? Yang pertama, kenapa dinamakan metode 3-3? Karena di metode ini ada 33 bab atau 33 pembahasan yang akan dipelajari. Kemudian juga di metode ini ada 3 poin penting dalam setiap babnya, yaitu kosakata, penjelasan, dan latihan. Jadi 3 poin inilah yang akan dipelajari di metode ini. Lalu bagaimana proses pembelajarannya? Nah, proses pembelajaran diawali dengan membaca kosakata atau mufrodat dengan benar dan menyebutkan terjemahnya ke dalam bahasa Indonesia ya. Yang kemudian ya diterapkan kemampuan membaca kosakata tersebut di dalam teks berbahasa Arab dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Jadi setelah kita mempelajari mufrodat kosakata, lalu kita langsung mempraktekannya di dalam teks berbahasa Arab yang kebetulan teks bahasa Arab ini diambil dari ya kitab Matan Fathul Qorib. Nah, setelah itu pembelajar atau siswa santri diajak untuk memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang kaidah dan tata bahasa Arab yang banyak muncul di dalam teks, dengan sementara mengabaikan hal-hal yang belum muncul atau yang jarang muncul. Lalu menerapkan kaidah tersebut dalam membaca teks berbahasa Arab. Artinya kita tidak tok langsung
dikenalkan dengan kaidah-kaidah dalam teks tersebut. Artinya kita mempelajari kaidah-kaidah yang sering keluar atau kaidah-kaidah dasar terlebih dahulu dengan mengabaikan kaidah-kaidah yang lain. Ya, nah buku ini atau metode ini dimulai dari hal-hal yang sering muncul dan meminimalisir hal-hal yang jarang keluar di dalam teks berbahasa Arab guna menghindari kesulitan belajar bagi pemula. Artinya yang dimunculkan di buku ini adalah materi-materi atau kasus-kasus yang sering keluar. Contoh huruf jar. Ya, di dalam metode ini tidak semua huruf jar disebut. Sebagaimana kita ketahui, ya kalau di matan jurmiyah huruf jar ada 9. Ya. Atau huruf khafad, ya huruf al-khamti wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal kaf wal ba wal kaf wal ba, ya wal lam. Ada 9, min ila an ala fi ruba ba kaf lam. Ya. Begitu juga di alfiyah, malah lebih banyak. Sekitar ada 19. Haka hurufal jari wa hiya min ila hatta khalaha sya'ada fi an ala mudmundzuru bala mukaiwaun wata wal kafu wal bawala alla wa mata. Ya, ada banyak. Tetapi di metode ini tidak semua huruf jar dijelaskan. Hanya yang sering muncul seperti min, ila, an, ala dan sebagainya yang sering muncul saja di dalam kitab. Seperti itu. Dan juga pembahasan tata bahasa di metode ini lebih ditekankan pada perubahan-perubahan format kalimat yang mempengaruhi perubahan harokat akhir kata, ya. Kemudian makna kata, frase, dan kalimat. Contoh, apabila ada isim nakiroh diikuti oleh isim ma'rifah, maka struktur tersebut adalah struktur idhofah. Contoh, isim nakiroh qalamun, kemudian diikuti isim ma'rifah Zaid misalnya, maka menjadi struktur idhofah qalamu Zaidin. Ya, pulpennya si Zaid. Nah, atau jika isim nakiroh diikuti oleh isim nakiroh, maka perlu dilihat isim nakiroh kedua. Jika isim nakiroh kedua berupa isim sifah, maka struktur tersebut adalah struktur man'ut na'at. Contoh, ya, qalamun isim nakiroh, ya, kemudian diikuti isim nakiroh yang sifat. Contoh, qalamun jadidun, maka menjadi qalamun jadidun jumlah man'ut na'at, pulpen yang baru. Akan tetapi jika isim nakiroh kedua berupa isim non sifah, maka struktur tersebut adalah struktur idhofah. Nah, contoh qalamun dengan rojulun. Nah, rojulun bukan isim sifah, non sifah, maka menjadi idhofah qalamu rojulin, pulpennya seorang laki-laki. Nah, seperti itu. Jadi itu yang diperhatikan di dalam metode ini. Dan banyak lagi yang lainnya. Ya, untuk lebih jelasnya, ya nanti akan kita perdalam lagi ya di bab atau di pelajaran-pelajaran selanjutnya. Demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.